Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, Shalom Jemaat. Ini hari yang spesial, hari pertama kita ketemu untuk kita bisa membicarakan tentang pesan-pesan yang menguatkan kita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, video yang akan kita buat sampai dengan hari ke-8 adalah diambil dari cerita di buku Markus. Dan hari ini apa yang akan saya bagikan kepada kita, hati sebagai apa sih yang perlu kita punya sebagai orang Kristen, terutama di masa-masa pelik seperti ini. Yuk kita lihat sama-sama apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus waktu di kota Kapernaum ketika dia berbicara dengan murid-muridnya. Dikatakan begini, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia Allah Bapa yang mengutus aku. Apa yang menarik dari cerita ini? Hati seperti apa yang perlu kita punya, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Situasi yang lagi sulit, kita bisa hilang fokus tentang hidup kita. Rencana yang dibuat bisa buyar. Bahkan konflik-konflik kecil di dalam rumah tangga bisa terjadi. Keuangan lagi ketar-ketir mungkin. Kita bisa kehilangan hati yang polos seperti anak kecil ketika melihat Tuhan. Karena kekhawatiran yang begitu banyak. Dan yang kedua tentu saja
kita kehilangan hati seperti hati hamba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kalau hati seperti hamba itu, ya mau keadaannya lagi susah, mau keadaannya lagi terdesak, ya dia cuma ingat apa yang dia harus jalankan sebagai tanggung jawab dia. Kita sebagai orang Kristen, Tuhannya kita adalah Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik yang akan menjaga kita. Kalau hal buruk terjadi kepada kita, tentu saja ada maksud di sana. Kalau kita jaga kekudusan kita jaga hidup kita jalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan jaga kita. Hari-hari seperti ini, hati yang kita punya bukanlah hati egois seharusnya. Hati yang kita punya adalah hati yang seperti hamba. Apa yang bisa saya lakukan ya? Sebagai Bapak, kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Melindungi keluarga kita, mengerjakan hal-hal yang berat. Lagi banyak di rumah, ada bagian-bagian di rumah yang perlu dibereskan. Yuk bereskan Bapak, nggak perlu harus menunggu-nunggu dan tidak perlu menunda-nunda. Ibu, lagi momen seperti ini waktu yang tepat melayani Bapak dan melayani keluarga dengan menyiapkan makanan dan juga menjaga gizi sehingga keluarga tidak jatuh sakit. Anak, ini waktu yang tepat membantu orang tua kita dengan kita mengerjakan pekerjaan rumah, bukan malah sibuk main dengan handphone kita, sibuk hanya mengupdate status media sosial kita saja, tetapi kita mengambil waktu lebih banyak dengan orang tua kita dan membantu mereka. Pekerja, ini waktu yang tepat. Kita tahu atasan kita tentu saja lagi kelimpungan. Tapi dengan kita melakukan pekerjaan kita, memberikan yang terbaik, walaupun kita lagi khawatir juga, ini akan membuat atasan kita melihat, wow, orang ini berbeda. Kalau Bapak Ibu adalah atasan, ini waktu yang tepat untuk kita memberikan rasa aman kepada bawahan kita dengan kita tetap mensupport mereka selagi kita mampu. Hati sebagai hamba di masa-masa pelik seperti ini, yang kita ambil adalah apa sih tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua tentu saja polos seperti anak kecil. Polos bukan berarti kita lugu Bapak Ibu. Polos berarti kita tahu ada Tuhan yang akan menjaga kita. Di sisi yang lain, walaupun kita punya begitu banyak hal yang harus kita persiapkan, layaknya anak kecil kita hanya mau terus datang ke Tuhan, meminta kepada Dia, bersandar kepada Dia, membangun keintiman dengan Dia. Kita jalani hidup ini, jangan kita berpikir lebih banyak, kita lebih paham yang harus kita lakukan. Terutama mengenai COVID-19 ini. Menjelang Paskah, ini waktu yang tepat. Hati yang polos adalah kita datang, lebih banyak waktu berdoa. Doa kita nggak hanya menyampaikan kekhawatiran kita saja, tetapi lebih banyak kita menyampaikan pujian dan juga ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, hati sebagai hamba dan hati seperti anak kecil, inilah yang kita butuhkan agar kita bisa melihat dunia ini lebih indah. Semoga ini bisa membantu kita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.